Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas pengantar dari mata kuliah karya tulis ilmiah. Ya, jadi sebelum kita mulai ya, jadi kita harus siap ya untuk mempelajari karya tulis ilmiah ini ya sebagai orang pemuda-pemudi ya. Bagaimana kita untuk selalu siap ya terhadap pembelajaran dan siap untuk menerima materi ya. Baik, hari ini kita akan membahas ya ini konsep dasar karya ilmiah ya, tahapan penulisan, sistematika dan bahasa karya tulis ilmiah. Ya, yang pertama adalah karya tulis ilmiah. Apa sih yang dimaksud dengan karya tulis ilmiah ya? Jadi karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar ya. Jadi karya tulis ilmiah merupakan sesuatu ya tulisan di mana tulisan itu memang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang benar ya. Jadi karya tulis ilmiah itu bahasa tulis ya sebagai media untuk menyampaikan informasi ya. Jadi karya tulis ilmiah juga bisa sebagai konsep daripada ilmu pengetahuan ya. Dan karya tulis ilmiah dituangkan dengan menggunakan bahasa-bahasa yang benar ya, bahasa-bahasa ilmiah yang memang sudah tersusun secara sistematis begitu. Selanjutnya, jadi ciri-ciri karya ilmiah itu adalah objektif, faktual, bermetode, dan cermat dan jujur. Jadi maksudnya adalah objektif artinya objek dan memberikan penilaian ya memang secara objektif terhadap objek tersebut ya. Memang apa adanya dari hasil pengamatan, dari hasil observasi ya, memang itu merupakan hasil apa adanya dari kajian-kajian yang ada di lapangan. Selanjutnya adalah faktual ya. Faktual ini maksudnya adalah memang berdasarkan fakta ya yang memang dapat dipertanggungjawabkan ya kebenarannya, sehingga di sini hasil daripada karya ilmiah itu memang betul-betul terjadi ya, betul-betul terjadi di lapangan, baik itu dari hasil observasi, baik itu hasil dari penelitian ya. Jadi memang faktual, memang fakta di lapangan. Selanjutnya bermetode ya. Maksudnya di sini adalah memang konsep daripada ciri-ciri karya ilmiah itu menggunakan metode ilmiah tertentu dengan cara sesuatu secara sistematis. Memang langkah-langkah yang digunakan di dalam merumuskan, di dalam menyimpulkan itu berdasarkan hasil daripada pengamatan dan hasil daripada langkah-langkah yang sudah tersusun secara sistematis. Selanjutnya adalah cermat dan jujur ya. Artinya sama ya sebenarnya seperti faktual ya, memang itu terjadi sesuatu yang sebenarnya ya. Jadi itu merupakan kajian yang memang terjadi di lapangan ya, berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Jadi karya tulis ilmiah itu memang tidak bisa kita menulis sesuatu yang bersifatnya gaib ya. Tapi karya ilmiah merupakan sesuatu yang memang betul-betul terjadi di lapangan, dan langkah-langkah yang kita lakukan memang sudah sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan ya. Kalau saya bisa memberikan contoh, misal begini, Amir sakit perut ya. Kalau menggunakan langkah non ilmiah, oh misalnya Amir kena guna-guna ya. Kena guna-guna ini selanjutnya langkah-langkahnya seperti apa ya, maka ini tidak ilmiah. Amir sakit perut, oh kita diambil darahnya, dicek labnya, oh ternyata Amir keracunan misalnya. Dari hasil lab tersebut, oh ternyata Amir salah makanan ya, sehingga disimpulkan Amir sakit perut karena salah makanan ya. Memang
dapat dibuktikan ya dari hasil labnya gitu. Selanjutnya tujuan penulisan karya ilmiah, yakni yang pertama adalah memecahkan masalah tertentu. Ya. Tentu sebagai insan akademisi, ya, bagaimana memberikan pengetahuan konsep keilmuan dalam bidang yang dibahasnya, ya, sehingga di dalam penulisan karya ilmiah itu dapat bisa memecahkan masalah-masalah tertentu. Kalau kita melihat dari judul dan sebagainya, umumnya kalau kita berbicara masalah judul skripsi, tesis, disertasi, itu diambil karena ada sesuatu masalah. Nah, masalah ini dapat memberikan solusi, ya ini dengan cara penulisan karya ilmiah. Yang kedua, menambah pengetahuan, ilmu dan konsep pengetahuan tentang satu topik masalah tertentu, ya. Jadi dapat menambah pengetahuan ya tentang masalah-masalah yang diambil. Yang ketiga adalah membina kemampuan menulis ilmiah dan berpikir ilmiah bagi penulisnya, ya. Jadi memang melatih kita untuk menulis kemampuan ilmiah dan berpikir ilmiah bagi penulisnya. Selanjutnya, karya ilmiah memiliki beberapa fungsi, ya, baik itu fungsi pendidikan, ya, fungsi penelitian, ya. Kalau fungsi penelitian ini bisa untuk S1, S2, S3, ya. Dan yang terakhir adalah fungsi pengembangan, ya. Jadi alat untuk pengembangan ilmu, ya. Jadi untuk menambahkan wawasan, ya, dan sebagainya. Jadi karya tulis ilmiah ini adalah kajian ya atas sebuah masalah tertentu yang nanti akan dilakukan sebuah pembahasan ya, memberikan alternatif penyelesaian masalah ya dengan cara-cara tertentu. Jadi karya ilmiah ini tidak mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis jika tidak bisa dikategorikan karya ilmiah yang baik, ya. Selanjutnya adalah jenis karya ilmiah, ya. Yang pertama adalah makalah, ya. Kalau makalah sudah sering, mungkin Anda juga sudah membuat tugas ya dari SMA, ya, ini membuat makalah. Jadi makalah merupakan karya ilmiah yang berisi ide ya berdasarkan pada studi pustaka atau kajian lapangan ya yang memang sudah terjadi ya terhadap penyelesaian tugas misalnya dalam salah satu mata kuliah. Karena dari makalah itu ya misal dari kajian-kajian teori, kajian-kajian yang memang sudah terjadi di lapangan ya. Kemudian Anda menyusun laporannya dalam bentuk makalah ya. Selanjutnya ya ini yang kedua adalah laporan penelitian. Jadi laporan penelitian ini bisa dalam bentuk skripsi untuk S1 ya, tesis namanya kalau untuk S2, dan disertasi ya untuk S3 ya. Walaupun juga ada nanti di laporan penelitian itu juga bisa laporan untuk KKN misalnya ya, dalam bentuk Anda melaporkan kegiatan-kegiatan tertentu dari pengalaman-pengalaman yang ada di lapangan, misalnya laporan KKN, laporan PPL, PLP, PKL ya, terhadap kegiatan-kegiatan dalam di lembaga tertentu misalnya ya. Selanjutnya tahap pengumpulan data ya. Jadi maksudnya tahap pengumpulan data di sini ya. Yang pertama dapat studi pustaka atau membaca berbagai buku sumber ya, melakukan penelitian yang dipersiapkan secara sistematis, melakukan wawancara dengan narasumber yang layak, observasi atau menyebarkan angka. Jadi dalam pengumpulan data untuk Anda melakukan penelitian, Anda bisa membaca ya studi pustaka ya, berbagai sumber ya. Tentu Anda bisa mengambil daftar pustaka hasil-hasil penelitian, hasil-hasil pengembangan dari kegiatan-kegiatan penelitian 10 tahun terakhir ya, yang up to date ya. Walaupun ini tidak digunakan untuk semua jenis penelitian ya. Tapi secara umum
Anda bisa membaca buku yang sebagai referensi Anda kegiatan-kegiatan 10 tahun terakhir. Namun bisa juga ya bahwa sumber pengetahuan itu dari referensi dari buku-buku yang sudah lama atau referensi yang sudah lama karena memiliki teori-teori yang kuat ya. Sejarah misalnya ya. Karena di buku yang lama itu bisa menjadi sumber yang lebih akurat begitu. Selanjutnya sistematika ya. Sistematika ini bagian pembukaan, bagian isi, bagian penutup ya. Kalau Anda mencari di internet ya, memang di dalam sistematika penulisan ini banyak sekali ragamnya, banyak sekali tekniknya ya. Namun secara umum ya, kalau di awal ya ada pendahuluan ya. Nanti di pendahuluan itu ada latar belakang, ada rumusan, ada tujuan, ada manfaat ya. Lalu ada pembahasan ya, ada hasil pembahasan, kesimpulan ya. Setiap buku yang Anda baca akan memiliki selingkung yang berbeda-beda. Kalau kita berbicara skripsi misalnya, setiap perguruan tinggi nanti akan mempunyai selingkung penulisan yang berbeda-beda ya. Yang mana yang benar? Semuanya benar ya, tergantung nanti Anda mau menulisnya dengan menggunakan pedoman yang mana ya. Tetapi secara umum bagian-bagian tersebut hampir mirip ya. Selanjutnya bahasa karya tulis ilmiah ya. Yang pertama baku ya. Memang dalam penulisan karya ilmiah tentu harus baku ya, sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa baku yang menggunakan ejaan yang baku ya, EJD dalam ragam lisan, menggunakan ucapan yang baku, menggunakan kata-kata, struktur frasa dan kalimat yang baku atau sudah dibakukan ya. Selanjutnya denotatif ya. Maksudnya di sini adalah kata-kata dan istilah yang digunakan harus bermakna lugas ya, tidak bermakna ganda. Selanjutnya berkomunikasi dengan pikiran bukan perasaan ya. Maksudnya di sini dalam ragam bahasa ilmu ya, lebih bersifat tenang, jelas, tidak berlebihan, hemat ya, tidak emosional. Ya, maksudnya komunikasi dengan pikiran bukan perasaan. Yang selanjutnya adalah kohesif. Kohesif ini maksudnya adalah bagaimana tercipta hubungan gramatik antara unsur-unsur baik dalam kalimat maupun dalam alinea, hubungan antara alinea yang satu dengan alinea yang lain ya. Dalam alat penghubung seperti kata penunjuk dan kata penghubung. Selanjutnya yang kelima adalah koheren. Jadi koheren ini adalah semua unsur pembentuk kalimat atau alinea mendukung satu makna atau ide pokok. Selanjutnya mengutamakan kalimat pasif ya. Jadi misal penulis melakukan penelitian ini di laboratorium misalnya ya. Jadi perbaikannya adalah penelitian ini dilakukan di laboratorium ya. Jadi langsung kalimat-kalimat yang pasif, yang efisien. Selanjutnya adalah konsisten. Jadi konsisten ini maksudnya adalah dalam segala hal, misalnya dalam penggunaan istilah, singkatan, tanda-tanda itu sesuai dengan pengantar yang memang harus konsisten dari awal sampai akhir ya. Konsisten juga misalnya kalau rumusannya misalnya 2, berarti ada 2 jawaban di dalam penyimpulan tersebut ya. Selanjutnya logis ya. Logis yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah dapat diterima secara akal ya. Jadi bisa dibuktikan, tidak membayang-bayang begitu, tidak bisa dibuktikan ya. Selanjutnya adalah efektif ya. Efektif ini ide yang diungkapkan sesuai dengan ide yang dimaksudkan, baik itu penutur atau penulis maupun penyimak dan atau pembaca. Selanjutnya adalah kuantitatif ya. Jadi keterangan yang dikemukakan kalimat dapat diukur ya, dapat diukur secara pasti ya.
Baik, mungkin itu ya sekadar pengantar dulu untuk karya tulis ilmiah. Selanjutnya kita akan bahas minggu depan. Untuk pertemuan ini dimohon untuk menulis nama dan NIM-nya di kolom komentar sebagai daftar hadir Anda. Baik, terima kasih. Sekian. Jika ada pertanyaan juga bisa langsung ditulis di kolom komentar. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.